Legenda Selosok Kliwon, malam turunnya wahyu dan ujian jiwa. Malam di tanah Jawa tidak pernah benar-benar gelap. Ada cahaya samar yang tak berasal dari bulan, tak pula dari pelita. Ia datang dari kedalaman tanah dan dari langit yang tak terjangkau mata, cahaya leluhur, kata orang tua. Dan di antara sekian malam dalam perhitungan Jawa, ada satu yang dianggap paling sunyi, paling sakral, dan paling dekat dengan rahasia semesta. Malam Selasa Kliwon, atau dalam tutur halus disebut Selosok Kliwon. Leluhur Jawa meyakini, Selosok Kliwon bukan sekadar pertemuan dua penanggalan, hari Selasa dari dunia kasat mata dan pasaran Kliwon dari dunia halus. Dua getaran itu, ketika bertemu, membuka gerbang di antara jagat wadak dan jagat gaib. Pada malam itu, batas antara manusia dan lelembut menipis seperti kabut di puncak Merapi menjelang subuh. Konon, pada zaman purwa, ketika bumi Jawa masih hening dan hutan menutup seluruh pulau, para resi, empu, dan cantrik telah mencatat tanda-tanda aneh di langit. Pada setiap Selosok Kliwon, angin berhembus berat, tidak panas, tidak dingin, tapi membawa bau besi, tanah basah, dan bunga Kamboja. Burung-burung mendadak diam, jangkrik berhenti bernyanyi, dan di balik gunung, suara gending lirih terdengar seperti nyanyian dari dunia lain. Para resi menyebutnya Wancika Buka, waktu ketika alam terbuka, saat jagat halus menatap manusia. Mereka percaya bahwa pada malam inilah para roh penjaga, danyang, dan arwah leluhur turun ke bumi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menimbang hati manusia yang hidup. Karena itulah orang tua dulu berpesan. Aja metu sembarangan yen bengi Selosok Kliwon, amarga wektu iku jagat lagi kabuka. Jangan keluar sembarangan malam Selasa Kliwon, karena malam itu dunia tengah terbuka. Cahaya biru dari timur. Alas Purwo di ujung timur Jawa adalah tanah yang tak sekadar hutan. Ia gerbang dunia gaib, tempat para petapa mencari makna hidup. Di sanalah, konon, terjadi kisah yang turun-temurun menjadi pelajaran bagi para pejalan spiritual. Pada suatu malam Selosok Kliwon, Ki Jayanegara, seorang petapa tua yang telah bertahun-tahun menyepi di bawah pohon sawo besar, melakukan tapa mutih. Selama 7 hari 7 malam ia hanya minum air dan menelan embun. Ia mencari wahyu sejati, kebenaran yang tak tertulis di kitab manapun. Malam ke-7 tiba. Langit tampak pekat tanpa bintang. Namun dari arah barat laut, muncul cahaya biru kehijauan menembus pepohonan, menari pelan di antara kabut. Cahaya itu membawa suara samar, seperti gamelan yang dimainkan dari balik awan. Tanah bergetar lembut. Udara menjadi wangi, bukan dupa, bukan melati, tapi wangi yang tak dikenal manusia. Cahaya itu berhenti tepat di depan Ki Jayanegara. Dari dalamnya terdengar suara yang halus tapi dalam, menembus dada. Wahyu ora kanggo wong kang ngoyak kamulyan, nanging kanggo sing wani ilang demi kebenaran. Wahyu tidak diberikan pada mereka yang mengejar kemuliaan, melainkan kepada mereka yang berani lenyap demi kebenaran. Ki Jayanegara menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar, matanya menatap langit, dan di hadapan cahaya itu, ia melepaskan nama, tubuh, dan segala ikatan duniawi. Ketika fajar datang, para cantrik hanya menemukan tongkat kayu, selembar kain lusuh, dan jejak kaki di batu, yang sampai kini masih menebarkan aroma dupa setiap malam Selasa Kliwon. Konon, sejak malam itu, roh Ki Jayanegara menjadi penjaga alas Purwo, roh terang yang mendampingi siapapun yang bertapa dengan hati bersih, dan menyesatkan siapapun yang datang dengan niat tamak. Makna spiritual Selosok Kliwon. Bagi orang Jawa, Selasa Kliwon adalah malam ujian batin dan pembersihan diri. Mereka yang menjalani tirakat, bersemedi, atau melaksanakan lelaku spiritual, memilih malam ini untuk menyepi dan menimbang hati. Karena diyakini, pada malam ini energi gaib dan getaran bumi mencapai puncak kekuatannya. Siapa yang hatinya bersih, akan mendapat bisikan wahyu. Siapa yang hatinya gelap, akan digoda oleh makhluk halus atau bahkan tersesat dalam alam jin. Maka dari itu, banyak orang Jawa yang pada malam Selasa Kliwon memilih untuk tidak bepergian jauh, tidak bertengkar, dan tidak melakukan hal-hal besar. Sebaliknya, mereka menyalakan dupa, membaca doa, atau sekadar menenangkan pikiran di dalam rumah. Pantangan dan tanda-tanda. Menurut kepercayaan leluhur, jangan memotong rambut atau kuku di malam Selasa Kliwon, sebab dipercaya akan mengundang gangguan makhluk halus. Jangan menjemur pakaian semalaman, karena roh halus bisa menempel pada kain. Jika anjing menggonggong tanpa sebab atau ayam berkokok tengah malam, itu tanda bahwa ada makhluk gaib sedang melintas. Dan bila tiba-tiba tercium aroma melati atau kemenyan tanpa sumber yang jelas,
maka itu pertanda leluhur sedang menegur atau hadir di sekitar. Leluhur Jawa tidak hanya takut pada Selasa Kliwon, mereka menghormatinya. Malam ini adalah malam penyatuan, bukan malam kegelapan. Oleh karena itu, mereka biasa membakar kemenyan, menyiapkan air doa, dan membaca wirid atau syalawat, bagi yang memadukan keyakinan Islam dan kejawen. Sebab dalam pandangan mereka, leluhur bukan hantu, tetapi penjaga garis keturunan. Dan Selasa Kliwon adalah waktu mereka datang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia akan asal-usulnya. Selasa Kliwon bukan sekadar hari, tapi jendela menuju kesadaran. Ia mengajarkan manusia Jawa bahwa hidup ini bukan hanya perkara lahir, tapi juga batin. Bahwa di balik setiap langkah, ada bayangan leluhur yang menuntun dan menjaga. Elingo, manungsa urip mung mampir ngombe. Nanging saben tetes banyu iku kudu suci. Ingatlah, manusia hidup hanya singgah untuk minum. Tapi setiap tetes air itu harus suci. Maka siapapun yang masih percaya pada petuah leluhur, akan menghormati malam Selasa Kliwon, malam sunyi di mana roh, doa, dan takdir berjumpa dalam satu getaran semesta.